Indonesia adalah rumah bagi ratusan suku, budaya, dan bahasa. Dari Sabang hingga Merauke, kita tumbuh besar dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita diajarkan bahwa perbedaan adalah kekayaan. Tapi, di balik semangat itu, ada luka yang belum sembuh. Ada cerita yang jarang dibahas, tapi terus hidup dalam percakapan sehari-hari. Salah satunya adalah bagaimana suku Jawa, suku mayoritas di negeri ini, justru sering menjadi objek rasisme. Sebuah ironi ketika mayoritas malah dijadikan sasaran dari prasangka dan stereotip. Orang Jawa dikenal sebagai suku yang lemah lembut, sabar, dan penuh tata krama. Tapi di sisi lain, stereotip itu berubah menjadi sindiran. Orang Jawa itu licik, senyum di depan, tikam di belakang. Kalau pejabat pasti orang Jawa. Kalimat-kalimat seperti ini terdengar enteng diucapkan, bahkan dianggap wajar. Masuk ke konten meme jadi bahan bercandaan di TikTok atau sekedar gurauan di tongkrongan. Tapi yang jarang disadari, setiap kali candaan itu diulang, luka lama terbuka lagi, dan lambat laun lelucon berubah menjadi semacam kebenaran palsu. Untuk memahami akar masalahnya, kita perlu mundur jauh ke masa lalu. Salah satu titik pentingnya adalah program transmigrasi. Di masa Orde Baru, banyak warga Jawa dipindahkan ke luar pulau, ke Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Tujuannya sebenarnya mulia, pemerataan penduduk dan pembangunan daerah. Tapi kenyataannya tidak selalu seindah itu. Di banyak tempat, masyarakat lokal merasa terpinggirkan. Mereka melihat bahwa orang Jawa datang dengan tanah, rumah, fasilitas, dan perlindungan negara. Lama-kelamaan muncul rasa iri, lalu tumbuh ketidakpercayaan, dan pada akhirnya berkembang menjadi stigma kolektif bahwa orang Jawa datang bukan untuk tinggal bersama, tapi untuk mengambil alih. Rasa sakit itu terus diwariskan turun-temurun, dan dari sanalah lahir ungkapan-ungkapan sinis bahwa orang Jawa datang langsung jadi pejabat, langsung ambil alih ekonomi, langsung jadi penguasa. Stereotip itu berkembang, bahkan ke wilayah-wilayah yang tidak pernah mengalami transmigrasi. Ini bukan lagi soal sejarah lokal, ini sudah jadi narasi nasional yang menyebar melalui media, cerita, dan tentu saja lelucon. Ironisnya, karena orang Jawa adalah mayoritas, rasisme terhadap mereka sering dianggap tidak serius. Banyak yang bilang, mereka kan sudah dominan, gak mungkin lah orang Jawa itu jadi korban. Tapi justru karena mayoritas, setiap perilaku mereka dibesar-besarkan, setiap kesalahan diperluas, jadi tuduhan terhadap sebuah kelompok. Dan ketika suara-suara orang Jawa mencoba bicara, mereka disuruh diam, disuruh bersyukur, disuruh ngalah, karena katanya hidup kalian lebih enak. Padahal tidak semua orang Jawa hidup dalam kemudahan, banyak juga yang hidup sederhana, bahkan di bawah garis kemiskinan. Tapi identitas sukunya menutupi semua perjuangan itu. Ia dinilai bukan dari usahanya, tapi dari asal-usulnya. Ini adalah sebuah bentuk rasisme yang sangat halus, tapi mengakar kuat. Dan ia tidak datang dalam bentuk kekerasan, ia hadir dalam bentuk pandangan sinis, candaan, menusuk, dan asumsi yang tak pernah ditanya asalnya. Dan disinilah kita harus jujur bahwa rasisme di Indonesia tidak selalu frontal. Kadang ia datang lewat senyuman, lewat obrolan basa-basi, lewat komentar. Oh, kamu orang Jawa ya? Pantas, sopan banget. Tapi pasti pintar main belakang. Kalimat itu terdengar seperti pujian, tapi di dalamnya ada racun, dan racun itu menyebar diam-diam membuat generasi muda tumbuh dengan rasa curiga satu sama lain. Suku Jawa memang tidak bisa dilepaskan dari sejarah kekuasaan di Indonesia. Banyak pemimpin besar berasal dari latar belakang Jawa, tapi apakah itu berarti seluruh sukunya bisa disalahkan? Apakah seseorang anak muda Jawa yang lahir di pedalaman Bayumas bisa dipersalahkan atas kebijakan pemerintah pusat? Apakah seorang ibu rumah tangga Jawa di pelosok Kalimantan bisa dituduh sebagai bagian dari elit kekuasaan? Pertanyaan-pertanyaan ini jarang diajukan karena lebih mudah untuk menggeneralisasi, lebih gampang untuk menyalahkan. Kita harus mulai sadar bahwa semua bentuk rasisme terhadap suku mayoritas adalah cerminan dari ketakutan dan ketidakdewasaan kita sebagai bangsa. Kita masih suka menyamaratakan, masih senang merasa superior, dan masih menganggap diri lebih benar hanya karena berbeda. Padahal kalau kita mau jujur, tak ada satupun dari kita yang memilih dilahirkan sebagai bagian dari suku tertentu. Kita hanya manusia yang kebetulan lahir di titik geografis yang berbeda. Dan bagi mereka yang selalu jadi sasaran lelucon, kadang-kadang luka itu membekas lebih dalam dari yang terlihat. Ada anak muda yang mulai enggan menyibuk identitas Jawanya. Ada pegawai yang merasa harus kerja 2 kali lebih keras untuk membuktikan bahwa ia bukan seperti yang diasumsikan orang. Dan ada keluarga yang terus hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah atas sesuatu yang bahkan bukan salah mereka.
Maka hari ini kita perlu diam sejenak dan bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita benar-benar menghargai keberagaman, ataukah kita hanya memilih-milih mana yang layak dihormati dan mana yang pantas dijadikan bahan ejekan. Karena kalau keberagaman hanya jadi slogan kosong tanpa kesadaran kolektif untuk menghormati setiap individu, maka bangsa ini tidak sedang berjalan maju. Kita hanya sedang berputar di tempat yang sama, membawa luka yang diwariskan turun-temurun. Sudah waktunya kita berhenti menilai orang dari sukunya. Sudah saatnya kita menghapus lelucon-lelucon rasis yang hanya membuat kita semakin terpisah. Sudah saatnya kita membangun Indonesia bukan hanya dari beton dan jalan tol, tapi dari empati, dari pemahaman, dan dari keberanian untuk berkata, maaf aku salah. Karena bangsa yang besar bukan yang paling keras suara tawa ejekannya, tapi yang paling tulus dalam memahami sesama. Dan hari ini kita dihadapkan pada pilihan yang sederhana tapi menentukan masa depan. Terus membiarkan luka ini diwariskan atau mulai menyembuhkan bersama. Mungkin kita gak bisa langsung mengubah segalanya, tapi kita bisa mulai dari hal-hal kecil, dari cara kita berbicara, dari apa yang kita tertawakan, dari keberanian untuk menegur ketika candaan mulai berubah menjadi penghinaan. Kita bisa mulai dengan belajar mendengar tanpa prasangka, tanpa asumsi, tanpa merasa lebih dari tahu. Karena kadang yang dibutuhkan bukan jawaban, tapi pelukan, pengakuan, dan kesediaan untuk menemani. Bayangkan kalau anak-anak kita nanti tumbuh di Indonesia yang tidak lagi menilai dari suku, tidak lagi takut menyebut identitasnya, tidak lagi menganggap keberagaman sebuah beban, tapi sebagai kekuatan. Bayangkan jika kita bisa melihat satu sama lain sebagai manusia, sebelum apapun yang melekat di KTP, tanpa embel-embel mayoritas atau minoritas, tanpa kalian atau kami, hanya kita satu bangsa yang sedang berusaha tumbuh bersama-sama. Mungkin itu bukan Indonesia yang sempurna, tapi itu adalah Indonesia yang layak diperjuangkan. Jadi sebelum kamu menekan tombol like atau share, sebelum kamu scroll video berikutnya, tanya dulu ke hatimu sendiri, apakah hari ini kamu sudah menjadi bagian dari solusi atau masih jadi bagian dari masalah? Karena perubahan gak pernah datang dari yang banyak, ia datang dari satu orang yang cukup berani untuk memulainya, dan mungkin orang itu adalah kamu.